Sorotan terbaru Saudara, PPKM darurat resmi diberlakukan. Salah satu poinnya, pusat perbelanjaan seperti mal tutup sampai tanggal 20 Juli. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan selaku Ketua Pelaksana PPKM Jawa Bali mengumumkan mulai 3 Juli pusat perbelanjaan mal, pusat perdagangan ditutup sementara sampai tanggal 20 Juli. Keputusan ini diambil merespon menanjaknya kasus corona di Indonesia berakibat pada penuhnya ketersediaan kamar rumah sakit. Sementara untuk sektor esensial seperti perbankan masih beroperasi 50%, sektor kritikal seperti layanan kesehatan beroperasi 100%. Keputusan penarikan tuas PPKM darurat telah dibahas selama 4 hari bersama pihak-pihak terkait. Perbelanjaan mal, pusat perdagangan ditutup sementara. Saya ulangi, ditutup sementara. Jadi tidak ada mal yang buka selama sampai tanggal 20. PPKM darurat diberlakukan, pusat perbelanjaan perdagangan tutup sementara sampai tanggal 20 Juli. Bagaimana respons pelaku usaha? Kita terhubung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBI, Alfonsus Wijaya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Pak, ini saya tahu membaca pernyataan Anda tengah menunggu keputusan dari pemerintah pusat dan hari ini diputuskan bukan hanya jam operasional dibatasi tetapi ditutup sampai tanggal 20 Juli. Respon pelaku usaha? Sangat berat. Jadi ini merupakan pukulan berat bagi pusat perbelanjaan di mana sekarang itu sebetulnya kondisinya masih dalam keadaan terpuruk, kembali sekarang harus menanggung beban berat lagi. Okay. Ya, jadi ini menurut saya pukulan yang sangat berat karena pusat perbelanjaan memasuki tahun 2021 ini sebetulnya dalam kondisi yang lebih berat daripada tahun 2020. Kenapa? Karena pada saat tahun 2020 meskipun kondisi begitu berat tetapi pelaku usaha masih mempunyai dana cadangan. Dan dana cadangan tersebut habis dipakai hanya untuk bertahan selama tahun 2020. Jadi pada saat memasuki tahun 2021 ini sudah tidak memiliki dana cadangan lagi. Jadi tetapi meskipun kondisi 2021 ini lebih baik daripada tahun 2020 yang lalu, tetapi kan hanya beroperasi juga hanya dalam keadaan terbatas, hanya maksimal boleh 50% sebelum PPKM darurat ini. Nah, jadi sungguh berat pada saat itu meskipun beroperasi tetapi hanya batas 50% tetap tidak bisa menutup defisit, tidak bisa menutup biaya-biaya. Nah, sekarang ditambah lagi harus tutup. Ini sudah pasti sangat berat kembali karena selama tutup nanti sudah dapat dipastikan banyak beban-beban biaya yang harus tetap ditanggung oleh pusat perbelanjaan. Contohnya adalah biaya listrik. PLN mengenakan ketentuan pemakaian minimum. Jadi meskipun pusat perbelanjaannya tutup, pemakaian listriknya tidak ada, tetap harus bayar biaya minimum kepada PLN. Kemudian juga pajak-pajak, pajak bumi bangunan. Meskipun pusat perbelanjaan tutup, pajak bumi bangunan tidak pernah berkurang, tetap harus dibayar. Pajak reklame, meskipun pusat perbelanjaannya tutup, pajak reklame tetap harus dibayar. Kemudian belum lagi adalah gaji pegawai, tentunya juga kan tetap harus dibayar di pekerja-pekerja ini. Itulah adalah beban-beban berat yang akan dihadapi oleh pusat perbelanjaan akibat ditutup sampai dengan 20 Juli nanti. Dan kami khawatir tidak akan selesai sampai dengan 20 Juli. Kenapa? Karena penyebaran COVID-19 tahun ini berbeda dengan tahun lalu, lonjakan tersebut. Kalau tahun lalu pusat perbelanjaan sempat tutup, yaitu April sampai dengan bulan Juni tahun lalu. Tetapi pada saat itu penyebaran COVID-nya masih di tingkat level makro masih. Tetapi yang sekarang ini penyebarannya sudah masuk ke lingkungan dan komunitas terkecil di kehidupan masyarakat. Sehingga penanganannya harusnya berbasis mikro. Tetapi kan yang dibatasi adalah yang di level makronya. Ini yang menurut kami khawatir kondisi penutupan ini akan berlarut-larut. Kalau sampai dengan berlarut-larut, maka tentunya akan terjadi karyawan-karyawan ataupun pekerja yang dirumahkan. Kalau masih dirumahkan PHK begitu. Iya, kalau masih berlarut terus tentunya akan dilanjuti dengan pemutusan hubungan kerja. Pak Alfons, ini tadi Anda mengatakan bahwa sekarang ini pelaku usaha di mal ini sudah tidak punya dana cadangan begitu. Tapi dengan diberlakukannya untuk menutup mal sampai tanggal 20 Juli ini, Anda mengatakan banyak beban-beban yang harus ditanggung. Apakah sudah ngobrol sama pemerintah soal ini? Sudah lama, sejak tahun lalu kami sudah banyak meminta kepada pemerintah untuk bantuan subsidi ataupun relaksasi ataupun stimulus kepada pemerintah. Responnya? Tetapi
Tapi pemerintah sampai dengan sekarang ini belum memberikan respon sama sekali. Pun Contoh sebelum dia memutuskan PPKM darurat ini tidak diajak bicara. kami sudah menyuarakan, sebetulnya sejak beberapa hari yang lalu kami sudah sampaikan bahwa sebaiknya pusat perbelanjaan jangan ditutup. Pada saat itu kan ada wacananya dua. Wacananya adalah beroperasional hanya sampai dengan jam 5 sore, jam 17, Ya. atau ditutup. Kami meminta tidak kedua-duanya opsi tersebut. Kami tetap meminta tetap buka sampai dengan jam 20. Kenapa? Dengan alasan? Kenapa? Karena selama ini sudah terbukti bahwa pusat perbelanjaan itu punya kemampuan dan dapat memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat, disiplin, dan konsisten. Kata-kata konsisten ini selalu saya garis bawahi, karena di tempat yang lain itu konsistensi menjadi masalah. Lonjakan kasus positif ini kan bukan yang pertama kali terjadi sekarang, sudah beberapa kali yang terjadi. Yang jadi masalah adalah tidak ada konsistensi di dalam penerapan protokol kesehatan yang kuat, ketat, disiplin, dan konsisten tadi. Artinya Anda mau menegaskan bahwa namanya pusat perbelanjaan bukan tempat penyebaran virus, tetapi di sini masalahnya adalah pemerintah sendiri yang tidak konsisten dengan segala kebijakan yang mereka miliki. Betul. Ini kita bisa butuhkan. Sebelum lonjakan ini terjadi, kita kan sebetulnya masih dalam kondisi PPKM Mikro kan. Ya. PPKM Mikro itu kan berlaku sejak Januari tahun ini. Dan itu ternyata efektif. Kenapa efektif? Karena di satu sisi jumlah kasus positif dapat terkendali dan juga pergerakan ekonomi masih bisa berjalan meskipun masih belum normal. Tetapi kondisi tersebut bagus, tetapi tiba-tiba terjadi lonjakan. Berarti kan bukan PPKM Mikronya tidak efektif, tetapi terjadi inkonsistensi. Bahwa tidak konsisten sehingga tiba-tiba melonjak jumlah kasus positifnya. Jadi itulah menurut kami, jadi dasar-dasar alasan itulah yang kami sampaikan kepada pemerintah bahwa sebetulnya kami berharap tidak ada pembatasan ataupun bahkan penutupan operasional pusat perbelanjaan. Tapi sekarang akhirnya diputuskan tetap tutup sampai tanggal 20 Juli. Mungkin bisa digambarkan Pak untuk mencerminkan kondisi bisnis. Saat PPKM Mikro diberlangsungkan pun, bagaimana kondisi bisnis retail? Apakah memang sudah sangat terpukul? Seperti apa angkanya? Kondisi tahun 2021 harus diakui memang jauh lebih baik dari tahun 2020. Jadi pergerakan pertumbuhan ekonominya sudah mulai bergerak meskipun kembali lagi belum normal. Salah satunya pusat perbelanjaan kan hanya dibatasi kapasitas pengunjung hanya 50%. Tetapi itu pun dengan pembatasan 50% itu masih tetap defisit karena tidak bisa menutup biaya operasional. Jadi rata-rata tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan itu hanya sekitar 40% saja karena kan memang ada pembatasan 50%. Itu pun sudah sangat berat. Jadi kalau kita lihat kondisi ini sekarang ditambah lagi contoh misalkan, pada saat pemberlakuan PPKM awal tahun, ini kan sebelum PPKM Mikro itu ada PPKM. PPKM itu tingkat kunjungan langsung drop, jatuh, hanya tinggal tersisa 10 sampai dengan 20% saja pada saat itu. Jadi beban berat-berat ini sudah berlarut-larut. Sekarang harus ditambah lagi dengan kondisi yang semakin berat ini. Jadi jangan dikira bahwa dengan beroperasional selama ini bahwa pusat perbelanjaan sudah pulih normal. Tidak demikian kondisinya. Kondisinya adalah masih tetap defisit. Defisit tahun lalu itu masih belum tertutup. Jangankan defisit tahun lalu, kondisi yang sekarang pun selama ini dari Januari sampai dengan bulan Juni yang lalu itu masih dalam posisi yang sangat berat. Itulah kondisi-kondisi yang terjadi. Kemudian tingkat okupansi turun 20%. Dari yang semula kurang lebih pada saat normal ya, kurang lebih 80 sampai dengan 90%. Turun 20% menjadi hanya sekitar 70 sampai dengan 80% saja. Sebetulnya di pusat perbelanjaan, keluar masuk penyewa itu biasa, karena kan ada yang masa sewanya berakhir dan sebagainya. Tetapi yang jadi masalah sekarang, kalau pada saat normal, banyak penggantinya. Tetapi kalau dalam masa pandemi ini, tidak ada penggantinya, sangat sulit mencari pengganti. Kenapa? Karena para pengusaha lebih memilih untuk menunda membuka usaha baru daripada mengambil resiko. Mereka lebih baik menunggu ataupun membatalkan sambil melihat perkembangan perekonomian sampai sejauh mana. Itu yang terjadi. Sehingga akhirnya tingkat okupansi di pusat perbelanjaan menjadi turun. Apalagi kalau sekarang ditambah dengan penutupan operasional. Ini akan semakin turun lagi tingkat okupansi di pusat perbelanjaan. Pelaku usaha pusat perbelanjaan mengaku sangat berat, bahkan tadi disebutkan saudara ada potensi PHK. Kalau sampai PPKM darurat ini berlangsung lama, bahkan tadi disebutkan mungkin bisa lebih dari 18 hari. Semoga tidak demikian ya Pak, semoga virus corona bisa selesai. Mudah-mudahan bisa cepat supaya bisnis bisa kembali bergeliat. Terima kasih Pak telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.